Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Faisal Adriansah. Beliau adalah Kepala Pusat Latihan dan Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Beliau kebetulan di Aceh hari ini. Jadi kita sangat beruntung bisa menghadirkan beliau di virtual sore hari ini. Yang kami hormati Pak Ketua UMI, Ustadz Arifai Enrang, juga kawan-kawan kaum muslimin muslimat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Ketua UMI untuk menyampaikan pengantar singkat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Sani. Monggo. Ya, makasih Pak Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Yang kami hormati Al-Ustaz Bapak Faisal Ardiansah, yang kami hormati Bapak Ibu pengurus UMI, dan yang kami hormati Bapak Ibu jamaah virtual UMI dimanapun Anda berada. Pertama-tama kami atas nama pengurus UMI ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustaz Faisal Ardiansah yang telah meluangkan waktu dan bersedia hadir untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Terima kasih kembali kepada Pak Debudi yang senantiasa memfasilitasi kita sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak kepada jamaah virtual UMI yang selalu setia menemani kita di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Selanjutnya adalah inti dari kegiatan kita sore hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Faisal Adriansah dari Aceh. Kita punya waktu sekitar 50 menit Ustadz. Monggo, nanti kalau misalnya bisa disisakan sekitar 15 menit untuk tanya jawab, alhamdulillah. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ayati liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
Alhamdulillah, tiada henti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Allah adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, mengatur seluruh jagat raya. Allah adalah arsitek yang membangun alam ini dengan segala keindahannya. Dalam Al-Quran, kita bisa lihat dalam surah Al-Mulk, misalnya ayat 3, ayat 4, Allah berfirman, Allazi khalaqas sab'as samawati tibaqa, ma tara fi khalqi rahmani min tafawut, farji'il basar hal tara min futur, thumma rji'il basar qarataini yanqalib ilaikal basar khashi'an wa huwa hasir. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Allazi khalaqas sab'as samawati tibaqa. Ma tara fi khalqi rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali kata Allah tidak akan melihat, tidak akan menemukan, tidak akan menyaksikan pada penciptaan Tuhan yang Maha Rahman itu suatu tidak sempurna. Kamu tidak akan menemukan kecacatan, tidak akan menemukan ketidakseimbangan. Farji'il basar, silahkan lihat berulang-ulang. Mungkin hari ini riset, observasi, teliti, dan sebagainya. Hal tara min futur, ada kamu lihat ketimpangan, kata Allah, ada kamu lihat kecacatan. Kemudian pada ayat Allah menyuruh lagi, tsumma rji'il basar, ulang kembali penglihatanmu itu. Lakukan kembali risetmu, telaahmu, kajianmu, observasimu. Tsumma rji'il basar. Karata ini yang ilaikal basar khashi'an wa huwa hasir. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepada dirimu dengan tidak menemukan kecacatan di seluruh alam ini dan menemukan betapa dirimu lemah dan tidak berdaya. Kawan-kawan, jamaah UMI yang saya muliakan, begitulah Allah yang Maha Agung yang mencipta alam ini. Seluruh yang ada di alam ini semua menggambarkan keagungan Allah. Hari ini di Aceh jam 11.35, tapi di sana sudah pukul 16.35. Siapa yang mengatur ini? Allah yang mengatur dan mengendalikan ini. Inna fi khalqis samawati wal wahtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan bumi, silih berganti malam siang, la ayatil lil albab. Terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pergantian malam dan siang itu karena sudah setiap hari kita lakukan, ya kita tidak menganggap biasa saja. Tapi coba itu, bahwa umur kita, kalau ada yang di sini usianya 20 tahun, berapa kali dia melakukan atau menyaksikan siang dan malam berlalu? Siang dan malam itu 365 dalam setahun. Kali 20 tahun ada 7.300 kali di alam. Kalau usia kita 30 tahun, ada 10.950 kali siang dan malam. La ayatil lil albab. Terdapat ayat-ayat Allah. Tapi kita jarang memperhatikan itu. Allah yang kendalikan alam ini semua. Kata para ahli, kalau Allah jadikan hanya malam terus, maka apa yang terjadi? Dunia ini membeku. Bahkan 100 jam setelah itu, bisa jadi tidak ada kehidupan lagi. Demikian juga kalau siang terus tidak pernah ada malam. Membara, bahkan darah dan otak kita ini pun mendidih. 100 jam kemudian setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Tapi ada siang dan malam. Kalau usia kita 40 tahun, 14.600 kali kita mengalami siang dan malam. Mari kita tiada henti bersyukur hanya kepada Allah yang menciptakan seluruh alam ini, yang mengendalikannya. Bumi tempat kita sekarang duduk ini, dia tidak diam. Ini pesawat antariksa milik Allah. Bumi ini bergerak dengan miliaran benda-benda langit lainnya. Tidak ada bertabrakan. Ya. Sehingga para ilmuwan mengatakan alam semesta ini sesungguhnya rumit dan kompleks. Tetapi kenapa bisa teratur? Mustahil kalau tidak ada yang mengatur. Semua kendaraan kita mau bergerak butuh energi. Mobil kah, pesawat kah? Pertanyaan kita, energi apa yang digunakan oleh bumi untuk berputar satu putaran rotasi saja? Apalagi untuk dia mengelilingi matahari.
Pernahkah diumumkan oleh malaikat misalnya bumi berhenti sebentar mau isi BBM? Tidak ada. Kenapa bisa berlangsung seperti ini? Ilmu fisika hanya menjawab secara ilmu fisika menyebutkan ada daya tarik sentrifugal, sentripetal, tetapi energi apa yang digunakan tidak ada yang bisa menjawab. Itu baru bumi, belum kita bicara yang lain. Maka mari kita semakin tunduk dan takut hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sangat mencintai kita dan kita tentu mencintai beliau. Rentang sejarah antara kita dengan Rasulullah sangat jauh, 15 abad. Kita tidak pernah melihat beliau. Kita tidak pernah bercengkerama, tidak pernah berdialog dengan beliau. Tapi kita sangat mencintai beliau. Silaturahim umat Islam dengan nabinya tidak pernah putus karena ada salawat. Salawat adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi. Dan salawat yang kita baca diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu perbanyaklah salawat kepada beliau. Karena orang yang banyak bersalawat kelak nanti akan bisa bersama beliau di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Alhamdulillah, kawan-kawan yang ada di Wellington, ya, umat Muslim Indonesia di sana, Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Ya, Ramadan Karim, Syahrul Azim, Syahrul Mubarak, penghulu segala bulan, Syaidus Syuhur. Kita dipertemukan Allah, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dengan curahan rahmat dan kemuliaan ini. Saat ini kita bertemu melalui virtual, media online. Kita tahu pertemuan ini karena ada wabah pandemi COVID-19. Tapi bagi semua orang beriman, berkeyakinan bahwa tidak ada yang terjadi di alam ini kebetulan. Tidak ada. Semua itu sudah didesain oleh Allah. Semua yang terjadi itu biiznillah, atas izin Allah. Maka kalau sekarang kita berjumpa dengan bulan Ramadan, ini bukan kebetulan. COVID-19 ketemu dengan Ramadan, ini bukan kebetulan. Bagi orang beriman, ini adalah cara Allah untuk lebih kita mendekatkan diri kepadanya. Mudah-mudahan melalui Ramadan yang bersamaan dengan COVID-19 ini menambah kekuatan iman kita. Kita bisa mampu mengambil hikmah di balik peristiwa ini. Orang-orang beriman, konsepnya selalu Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami, sungguh apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Maka dengan keadaan seperti sekarang ini, kita tetap yakin bahwa ada hikmah besar di balik semua ini. Saudara-saudaraku, umat Muslim Indonesia yang ada di Wellington, kita tahu bahwa sejak terjadinya COVID-19 ini yang merabah di seluruh dunia, menjadi ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar. Saya mengkhawatirkan kalau kita hilang pegangan, corona ini bisa menjadi berhala baru dalam kehidupan kita. Zikru corona mengalahkan zikrullah. Yang disuruh oleh Allah itu sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kapan itu? Tidak hanya di masjid. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir itu baik keadaan berdiri, duduk, berbaring. Semua kondisi keadaan kita terus berzikir kepada Allah. Untuk apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat kepada Allah, maka kita memperoleh ketenangan. Kalau hari ini banyak yang takut, gelisah, cemas, bukan Allah yang dia ingat. Maka saya selalu menyarankan, bagi kita yang tidak punya kepentingan langsung dengan corona, kecuali yang memang punya tugas terkait dengan itu, kita jaga jarak, social media distancing. Nggak usah lagi kita baca, kita mari hanyut ya, dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Upaya-upaya menghadapi berbagai situasi, agama kita sudah sangat sempurna. Islam mengajarkan setiap menghadapi kondisi, keadaan, itu kita ada
dua hal yang diperintahkan. Pertama, ikhtiar. Ikhtiar. Upaya rasional. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaan kita kalau kita tidak merubahnya. Corona ini akan terus merajalela kalau kita tidak berupaya untuk menyelesaikannya. Maka kita dukung upaya-upaya seperti protokol kesehatan COVID-19, jaga jarak, pakai masker, kemudian tidak dulu bersentuhan sementara. Tapi jangan juga salaman diubah dengan salaman siku, salaman kaki, itu bid'ah, itu nggak boleh. Itu menciderai kemurnian agama kita, karena salaman itu adalah sunnah dan ibadah bagi kita. Nabi mengatakan kedua orang muslim berjumpa, lalu dia bersalaman, maka gugurlah dosa di antara keduanya. Sampai dia berpisah. Jadi untuk sementara tidak salaman tidak apa, karena kondisi mengkhawatirkan sebaran virus ini, tetapi tidak boleh kita mengganti-ganti salam. Ya, ini yang perlu prinsip kita pegang. Nah, upaya-upaya ikhtiar ini harus kita lakukan. Tapi jangan kita beranggapan bahwa corona itu akan selesai hanya dengan masker, hanya dengan menjaga jarak, social distancing, physical distancing, hanya dengan tetap di rumah, hanya dengan cuci tangan, corona hilang. Tidak, yang menghilangkan corona Allah. Allah yang mencipta, mengatur seluruh alam ini. Maka yang tidak kalah pentingnya dalam agama kita, di samping ikhtiar, kita harus membangun komunikasi dengan Allah. Jadi dimensi spiritualitas itu nggak boleh ditinggalkan. Ya. Jangan kita jadi sekuler, hanya menganggap sisi ini saja yang penting. Saya sering kritik banyak tulisan-tulisan hanya bicara ikhtiar. Seharusnya di sampingnya ada tulisan berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena doa ini senjatanya orang mukmin. Doa dan zikir itu punya energi. Jangan dianggap kecil. Setiap kita membaca doa, berzikir, dengan keyakinan kita ya, oleh doa kita. Kemudian bisa kita tambah di samping zikir dan bersedekah. Karena Nabi mengatakan sedekah itu menolak bala, menolak bala. Jadi orang keluar rumah dia tidak hanya baca tuntunan-tuntunan yang sifatnya lahiriah, hanya pakai masker, ya, hanya cuci tangan, tapi dia juga baca peringatan-peringatan yang spiritual. Dia doa, kemudian dia bersedekah. Yang ketiga bertaubat. Taubat inilah Al-Quran menyebut itu selamanya dalam perut ikan paus, seandainya dia tidak bertaubat. Karena dia bertobat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, maka Allah keluarkan dia dari lockdown-nya. Dan yang paling penting juga adalah bertawakal. Jadi ini juga harus disemarakkan, di samping semarak cuci tangan, semarak pakai masker, semarak social distancing ataupun physical distancing, tapi juga kita harus terus berdoa. Ya. Kita harus terus bersedekah, kita juga bertobat dan bertawakal. Setelah maksimal kita usaha, kita kembali, kita tawakal. Tawakal ini menyerahkan diri kepada Allah. Ketika Nabi dalam Gua Sur, waktu hijrah dengan Abu Bakar, gua dikepung oleh musuh. Suara musuh di luar demikian, luar biasa. Semangat membunuh dengan pedang terhunus. Mereka bilang Muhammad ada di dalam gua. Abu Bakar gemetar. Tapi orang-orang mana mungkin ada Muhammad di goa, karena di goa rupanya Allah ada laba-laba merpati yang sedang menggeram, sehingga orang kafir sesama mereka berdebat dan memutuskan akhirnya meninggalkan goa itu. Tapi sebelum itu Abu Bakar gemetar ketakutan, dia berbisik, ya Rasulullah, kalau orang kafir ini menunduk sedikit saja, cahaya matahari pagi sudah terbit, habis kita dibunuh mereka. Apa jawab Nabi? Sambil dipegangnya Abu Bakar, tenang Abu Bakar. Di dalam gua ini bukan kita berdua, ada Allah. Ada Allah. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita. Hari ini seperti itu juga. Kita tidak boleh juga sombong keluar kemana-mana bilang, corona mana, saya tidak takut. Corona musuh. Nah, caranya adalah ketika kita pulang ke rumah setelah sholat, apakah kalau di Aceh masih ada sholat jamaah, masih ada tarawih, kita langsung pulang ke rumah membaca Al-Quran.
Itulah yang disebut bertawakal, mendekatkan diri kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, karena Allah yang berkuasa mengangkat corona ini, insya Allah kita yakin bahwa corona akan hilang. Saudara-saudaraku seiman, ya, kawan-kawan umat Muslim Indonesia yang ada di Wellington, Islam agama yang sempurna, agama yang luar biasa. Dihadirkan Ramadan untuk kita bukan sebuah kebetulan. Ini adalah cara Allah untuk memperkuat keimanan kita. Saya baca media beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Rusia minta mundur karena kena COVID-19. Sebelumnya ada Perdana Menteri Inggris juga sedang dirawat. Kita baca media beberapa waktu yang lalu ada menteri dari Jerman yang bunuh diri. Tapi bagi kita orang beriman, kita punya sandaran iman. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Maka melalui Ramadan ini kita bangun kekuatan. Karena Ramadan ini adalah sumber kekuatan yang Allah berikan. Energi yang luar biasa. Allah berkuasa menetapkan segala sesuatu. Dalam Al-Quran kalau kita nanti baca, kita sering kadang-kadang ketemu ayat yang berbunyi di ujungnya itu. Sepertinya sambungan terputus ya, bersabar dulu ya, bersabar dulu. Putus. Ya, agak terputus Ustadz nih sekarang. Bisa lanjut? Ya, lanjut sekarang ya, ya ada, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang terputus pun masih bisa terdengar. Baik, dalam Al-Quran ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir, di ujung ayat, sungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat ini Allah ingin menyatakan bahwa Dia yang mengatur alam ini. Kita sudah cerita di awal tadi. Allah yang kendalikan alam ini. Maka Allah itu berkuasa menetapkan segala sesuatu, termasuk Ramadan. Kalau orang bertanya, kenapa Ramadan beda dengan bulan-bulan lain? Padahal kan sama, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Waktunya sama 24 jam. Sholat zuhurnya sama 4 rakaat. Sholat isyanya sama 2 rakaat. Apanya yang beda? Kalau orang hanya melihat dengan mata lahir, memang Ramadan tidak beda dengan bulan lain. Karena itu yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Iman yang dipanggil oleh Allah. Karena untuk melihat kedahsyatan Ramadan itu dengan iman. Nggak bisa dengan mata lahir. Itu nggak ada bedanya dengan bulan-bulan lain. Tapi dengan mata iman, maka kita akan menemukan Ramadan ini luar biasa. Luar biasanya Ramadan dibanding bulan lain, Allah yang tetapkan. Karena Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ketika di Wellington kita sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian beberapa hari kita sholat subuh 2 rakaat di Masjid Nabawi, beda nilainya. Karena siapa yang sholat di Masjid Nabawi, nilainya 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain. Begitu kita sholat di Masjidil Haram, bisa sambung Pak? Bisa didengar? Bisa Ustaz. Begitu kita berada di Masjidil Haram, sholat zuhur sama 4 rakaat dengan di Wellington, dengan di Aceh sama 4 rakaat. Tapi begitu kita sholat di sana, nilainya berubah 100.000 kali. Di Masjidil Aqsa 500 kali. Mengapa bisa demikian? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu jawaban Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu, Allah berkuasa menetapkannya. Sama dengan Ramadan. Mengapa Ramadan ini dahsyat? Mengapa Ramadan ini istimewa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang telah menetapkan Ramadan ini. Sehingga detik, menit, jam yang sekarang kita lalui dalam bulan Ramadan ini tidak sama dia dengan detik, menit, jam di luar bulan Ramadan. Zikir yang kita baca sekarang sama zikirnya, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, tapi nilainya beda. Tabung amal ataupun sedekah kita, zakat kita yang kita berikan di bulan Ramadan ini, ya kalau secara lahiriah sama, tapi nilainya di sisi Allah udah beda. 10.000 misalnya, 10.000 bulan Sya'ban, 10.000 bulan Ramadan, sama-sama 10.000, sama-sama 10.000. Tetapi subhanallah, 10.000 di bulan Ramadan nilainya bisa berubah. Begitu kita masukkan, Allah bisa otomatis mengatakan 10 kali lipat, 100.000. 70 kali lipat, 700.000. 700 kali lipat, bisa 7 juta. Siapa yang sanggup bersedekah? 7 juta. Ya, sehari kecuali orang-orang tertentu, tapi melalui Ramadan semua itu dimungkinkan. Karena itu Ramadan ini bulan yang dahsyat, bulan yang istimewa. Bahkan saya sering mengatakan,
Bulan Ramadan ini bulan di mana kita bisa masuk lorong waktu masa lalu dan masuk lorong waktu masa depan. Itu hanya ada di film-film fiksi. Film-film fiksi itu kalau kita nonton kan kita bisa masuk pada lorong waktu masa lalu, kadang-kadang kita masuk lorong masa depan. Nah, Ramadan ini memberi kesempatan itu. Misalnya, ya, dikatakan dalam hadis Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan penuh kehati-hatian, dia jaga Ramadan, dia jaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan penuh keikhlasan hanya mengharap ridha Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Artinya kita bisa masuk lorong masa lalu dengan dosa dan kesalahan kita masa lalu, Allah hapus. Memang tidak masuk secara fisik, tapi secara rohani kita bisa masuk kepada masa lalu dengan dosa dan maksiat lewat Ramadan. Apakah Ramadan juga menjanjikan kita dengan masa depan? Tadi saya kasih contoh. Memasukkan uang 10.000 ketika dikatakan oleh Allah 700 kali lipat, itu jadi 7 juta. Ya. Ibadah yang kita lakukan itu berlipat-lipat ganda. Umur kita bisa jadi 30 tahun, tapi amal kita bisa jadi 1000 tahun hitungannya. Artinya kita bisa masuk lorong masa depan yang belum terjangkau oleh umur kita, tapi kita sudah jangkau melalui amal. Di dalam salah satu malam bulan Ramadan ini yang ganjil, dari 20 malam terakhir kan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa puluh tahun kita sudah Ramadan. 3 kali saja ketemu Lailatul Qadar, sudah berapa ratus tahun yang kita bisa jangkau. Inilah keistimewaan bulan yang mulia ini. Karena itu melalui bulan yang istimewa ini saya selalu menghimbau ya untuk kita memaksimalkan betul ibadah, karena belum tentu kita bisa ketemu lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, melalui Ramadan ini juga sebenarnya ada sentuhan yang Allah berikan kepada kita, sentuhan kemanusiaan. Ramadan itu semua kita merasakan lapar dan haus. Kami di Aceh sekarang sudah jam 12 ini ya, terasa ini lapar dan haus. Yang di Wellington sebentar lagi buka puasa. Semua orang puasa, anak-anak pun merasakan lapar dan haus. Tetapi tidak semua orang ketika lapar dan haus itu merasakan suara kemanusiaan. Ketika dia lapar dan haus, dia tahu bahwa lapar dan hausnya ini hanya latihan. Semua makanan tersedia, di kulkas tersedia, orang berjualan tersedia, uang kita punya. Tapi berapa ribu saudara kita yang hari ini laparnya itu bukan lapar seperti kita, hanya simulasi. Laparnya itu lapar sungguhan, yang kadang-kadang hanya ketemu makan dari tempat-tempat sampah, yang kadang-kadang ketemu pun makanan yang sudah tidak layak lagi untuk dimakan. Apalagi kondisi COVID-19 sekarang ini, ada orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, yang jatuh miskin tiba-tiba. Bahkan ada orang yang sebenarnya bisa berzakat, dia tidak jadi lagi berzakat. Jadi ini adalah tugas kita semua, kaum muslimin, bahwa ada pesan penting dari Ramadan ini, pesan kemanusiaan. Lapar dan haus yang kita rasakan itu adalah sentuhan kepada kita semua. Hai Faisal Adriansyah, hai Pak Budi, hai Hasan, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa banyak saudara-saudaramu yang tidak seberuntung dengan kamu. Nah, salah satu solusi yang sekarang ini bisa kita lakukan, menyalurkan zakat kita. Kalau belum sampai zakat, kita bisa sedekah, infak. Zakat itu adalah bukan pemberian orang kaya kepada orang miskin. Jangan keliru. Ketika kita mengeluarkan zakat, itu bukan pemberian untuk orang miskin. Itu milik Allah. Allah titip kepada kita. Maka orang-orang yang menahan zakat dosanya sangat besar. Dia menahan, mengambil hanya Allah. Allah titip sesuatu pada harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang lain. Di dalam konsepsi Islam, ya, zakat ini adalah solusi untuk mengatasi berbagai persoalan terhadap soal sosial masyarakat. Saya malah mencatat ya, di Indonesia sendiri, itu kata Basnas, potensi zakat itu 233,8 triliun. Fantastis. 233,8 triliun. Tetapi yang baru bisa diserap hanya 8 triliun, 3,5%. Kalau zakat ini bisa
dimaksimal, dimanfaatkan, dikelola secara tepat. Tidak ada umat Islam yang menderita. Ya. Zakat ini sebenarnya raksasa yang tidur. Raksasa yang tidur. Kalau bisa kita bangunkan, dia bisa luar biasa. Jadi konsepsi Islam ini belum ada di dunia waktu itu, satu sistem jaminan sosial ya yang bisa orang kaya membantu orang miskin, itu hanya ada di Islam. Hanya ada di Islam. Nah, sekarang tinggal bagaimana meningkatkannya. Nah, kondisi COVID-19 sekarang ini, para ulama mengatakan bagi mereka yang sudah ya sampai zakatnya itu pada nisabnya, tapi haulnya belum. Nah, haul itu kan setahun. Misalnya haulnya nanti tanggal 25 Ramadan. Saya tunggu ngeluarin zakat 25 Ramadan saja. Fatwa ulama, kondisi sekarang ini boleh langsung keluarkan dulu zakatnya. Misalnya zakatnya dari 100% yang dia miliki, 60% sudah dia bagi, dia keluarkan. Kepentingan zakat sekarang terutama untuk dunia medis sangat dibutuhkan. Nah, pada saat dia keluarkan, nanti pada tanggal 25 ada sisanya lagi 40% baru dia keluarkan. Di sisi Allah insya Allah ini sudah luar biasa. Demikian juga fitrah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu pun di dalam mazhab kita baca sejak 1 Ramadan sudah bisa. Ya. Situasi sekarang ini kita tidak lagi mencari abdolnya. Justru yang abdolnya ini sekarang. Jadi kalau Umi di Wellington bisa mengkoordinir, ya sekarang ini sudah bisa disalurkan. Nah, bagaimana dulu harus salaman, harus ada ijab dan kabul ya. Nah, itu sifatnya sunnah. Ya. Sifatnya sunnah, boleh ditiadakan. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Agama itu sebenarnya mudah. Lihatlah agama Islam ini kan mudah. Sholat saja kita hanya 5 waktu sehari semalam. Padahal ada 24 jam. Ya. Sholat kita tidak 50 waktu seperti awal waktu diperintahkan. Hanya 5 waktu. Kemudian kalau kita dalam perjalanan, sholat boleh diringkas. Kalau kita sakit, boleh sholat duduk. Ya. Boleh sholat sambil berbaring. Atau bahkan dengan isyarat saja. Jadi agama ini mudah. Jadi saya kira Pak Budi, saya pakai stopwatch juga ini. Ini sudah 28 menit saya bicara. Ya. Saya pikir bahwa Ramadan ini kesempatan kita untuk berbagi. Ya. Ramadan itu menciptakan 2 kesolehan. Satu kesolehan individu, yang satu kesolehan sosial. Sebenarnya tidak Ramadan saja. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau benar, itu menghadirkan 2 kesolehan. Kesolehan individu bisa kita lihat dengan rajinnya kita sholat, rajin baca Quran. Tapi ada kesolehan sosial. Nah, kesolehan sosial ini yang diisyaratkan Allah di dalam surah Ali Imran, ayat 134, ya, tentang orang bertakwa. Coba baca ayat 133. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fisyara'i wad-dara, yaitu orang yang mau menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Menafkahkan harta dalam keadaan lapang biasa, uang banyak kita bagi-bagi, tapi menafkahkan harta dalam keadaan sempit tidak semua orang bisa. Tapi inilah ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh, yang kedua, orang bertakwa orang yang mampu mengendalikan marah, yang bisa memanage emosinya, punya kecerdasan emosi. Wal afina aninas, orang bertakwa selanjutnya adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya kira pengantar cukup di sini dulu, ya. Siap kalau ada pertanyaan, kalau tidak bisa saya akan katakan tidak bisa, kita tanya dengan ahlinya, ya, kita belajar bersama yang benar dari sisi Allah, ya. Segala salah dan hilaf saya mohon ampun kepada Allah. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih Ustadz, sangat menyejukkan sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz barusan. Dan semuanya karena kita setuju bahwa apa yang telah disampaikan bisa memberikan ilmu baru kepada kita semua yang ada di Wellington. Kita sangat jauh dari mana-mana Ustadz, jadi siraman rohani seperti ini sangat membantu kita ya untuk selalu menjaga keimanan kepada Allah SWT. Baiklah, hadirin semua, silahkan yang mau bertanya, kalau malu bertanya melalui mikrofon, langsung saja nanti chat private ke saya, nanti saya bacakan. Pertanyaannya mohon kalau bisa tidak terlalu panjang, supaya karena kita ada waktu 20
5 menit atau 20 menit. Ya, mungkin cukup untuk 4 atau 5 pertanyaan. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum, Pak Budi mau tanya. Oh, silahkan Pak Hasan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Hasan. Terima kasih atas kesempatannya dan penjelasannya. Saya mau tanya ya, kalau untuk zakat fitrah itu kan berupa beras yang kita zakatkan. Itu kalau misalkan kita menyerahkan beras, itu harus habis diberikan kepada fakir miskin, atau kita boleh menyimpannya. Dalam pengertian seperti ini, maksudnya kalau misalkan disimpan untuk keperluan di lain waktu, itu bisa digunakan nggak? Itu ada hukumnya seperti apa gitu loh? Boleh tidak dilakukan seperti itu? Karena kemungkinan ke depannya zakat fitrah itu tidak mungkin bisa dihabiskan pada akhir bulan Ramadan ya. Maksudnya misalkan pada saat di mana di tempat kita itu kemungkinan ada orang-orang yang tidak memerlukan gitu loh, atau mungkin dia memerlukan pada waktu yang di lain waktu. Boleh nggak disimpan? Terima kasih. Ustadz, mohon izin saya tambahkan karena ada beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan zakat. Ini saya bacakan dulu Ustadz ya, sekalian. Ya, yang pertama adalah apakah wanita yang dicerai membayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya dari ayahnya? Catatannya adalah anak-anaknya ini tinggal dengan ibunya. Ini yang pertama. Yang kedua mengenai zakat harga. Kalau haulnya beda-beda, bagaimana supaya lebih simpel bayarnya? Ini tambahannya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih atas semua pertanyaan tadi ya. Zakat itu ada yang kalau terkait dengan zakat fitrah itu spesifik hanya berkaitan dengan Ramadan ya. Jadi ini zakat jiwa. Jadi wajib pada setiap jiwa. Ya, bahkan bayi yang lahir itu sebelum berakhirnya satu Ramadan dia lahir, pada saat itu dia juga dikenakan kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini harus dibayarkan pada mulai awal Ramadan dan berakhir pada saat menjelang sholat Id. Tapi setelah sholat Id disebut oleh Nabi kalau ada yang bayar zakat fitrah namanya sedekah. Jadi ini jelas, ya tidak ada pertikaian. Jadi tidak bisa disimpan zakat fitrah kecuali oleh orang yang terima zakat fitrah. Jadi kalau dia menerima zakat fitrah, banyak dia terima, dia simpan, dia manage untuk kehidupannya boleh. Tapi bagi kita, amilkah yang mengelola dan sebagainya tidak boleh. Itu harus semua disalurkan. Nah, mengenai apakah boleh beras ya atau dikonversi uang. Nah, ini memang di tempat-tempat tradisional ini khilafiyah ya. Itu ada yang harus beras ya. Tetapi ulama-ulama kontemporer itu sudah memaknai lain. Jadi bisa diuangkan ya. Diuangkan. Kita tidak perlu memperdebatkan sekali ini, yang penting kita bayar zakat fitrah itu ya, zakat fitrah tadi. Nah, jadi seperti itu Pak, zakat fitrah itu tidak bisa disimpan oleh kita ya. Jadi tetap harus dihabiskan. Kemudian jenis zakat kedua itu zakat mal ya. Zakat mal itu menyangkut dengan zakat harta. Nah, kalau sekarang ini memang kalau kita bicara koridor tatanan hukumnya karena kondisi sudah demikian. Saya tidak paham sekali di kondisi di Wellington ya, tetapi seperti di Jakarta misalnya Indonesia saat ini ya, itu memang banyak sekali kerja ojek online, orang-orang yang dulu jualan yang tidak punya penghasilan lagi dan sebagainya. Nah mereka tentu sangat berharap sekali bantuan. Maka bagi yang zakatnya sudah sampai nisabnya, ya, misalnya ada dana dia 50 juta, sudah sampai nisabnya, tapi haulnya belum sampai, itu para ulama sudah mengeluarkan fatwa, ya dia sudah bisa keluarkan. Nah kalau haulnya berbeda-beda, ya ini ya kita tidak perlu terlalu rumit lah ya. Allah itu maha teliti sebenarnya. Jadi yang penting nomor satu dalam berzakat, berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan itu keikhlasan. Ya, itu yang paling penting. Bukankah ada cerita seseorang yang namanya muafak ya, tukang sol sepatu, ini ilustrasi saja. Ya, dia mau naik haji, dia kumpuli uang sudah banyak, siap untuk berangkat haji. Ya, dia tinggal di salah satu
kota di pedalaman di Baghdad. Nah, tiba-tiba ketika dia mau siap berangkat, istrinya lagi hamil muda, istrinya yang lagi ngidam itu bilang, "Bang, ini kok bau daging panggang enak sekali, saya kepingin." Nah, akhirnya si Muafak ini pun menyusuri di mana asal bau daripada daging panggang tadi. Akhirnya ketemu sebuah rumah gubuk. Lalu diketuk pintu, "Assalamualaikum." Ada seorang nenek, ibu-ibu lah gitu, dengan beberapa anak yang lagi merengek menangis menunggu daging itu masak. Maka Muafak mengatakan, "Saya kepingin sedikit daging itu. Istri saya lagi hamil. Istri saya lagi hamil muda. Dia ngidam. Nah, saya akan ganti dengan sedikit uang." Ibu itu mengatakan, "Maaf Bapak, daging ini hanya halal untuk kami, tapi haram untuk Bapak." Kan Muafak terkejut. Kenapa? Kenapa halal untuk ibu sementara haram untuk saya? Dia katakan ini bangkai. Anak saya udah berapa hari nggak makan. Ya. Kami nggak ada dapat makanan yang layak. Tiba-tiba saya lihat ada domba yang mati di pinggir jalan. Ya. Lalu saya lihat ada bagian yang bisa saya potong dari kakinya. Dagingnya masih bagus, itulah yang sekarang saya masak. Muafak menangis mendengar itu. Dia mau naik haji, tapi ada tetangganya yang makan makanan yang haram. Maka dia katakan, "Buang itu semua ibu. Saya akan ganti dengan makanan yang halal." Dia pulang, dia ambil itu semua tabungan hajinya. Lalu dia kasih kepada ibu tadi. Dia katakan, "Ibu, ya hiduplah ibu dengan modal ini. Jangan sampai anak-anak yatim ini mereka makan bangkai, makan yang haram." Muafak berdoa, "Ya Allah, terimalah haji saya, walaupun hanya di tempat ini." Kemudian ada seorang ulama yang ketika haji, dia bermimpi ketika tertidur di sisi Ka'bah, bahwa semua orang ibadah haji pada tahun itu tidak diterima ibadahnya, kecuali satu orang, yaitu Muafak. Muafak tidak berangkat haji, tapi ibadahnya diterima. Kemudian didengar lagi dialog malaikat itu oleh ulama tadi, bahwa malaikat yang lain mengatakan, Allah menerima ibadah haji orang semua karena keikhlasan si Muafak. Jadi nomor satu keikhlasan. Kita tidak usah memperdebatkan lagi tentang ini belum cukup haulnya. Ini bagaimana. Bagi kita sekarang yang penting kalau memang ada uang, kita bantu. Itu yang paling utama. Ya, saya kira seperti itu. Nah, kemudian kalau ada wanita sudah dicerai, artinya dia sudah berpisah dengan suaminya. Kalau dia menanggung anak-anaknya, nah sebenarnya anak-anaknya itu tanggungan dari ayahnya. Tapi kalau ayahnya juga tidak menanggung, karena kewajiban zakat fitrah itu bagi orang yang memiliki makanan yang cukup untuk dia makan besok. Ya, jadi orang yang menerima zakat fitrah itu, ya juga dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi dia sendiri sebenarnya punya makanan, tetapi kehidupannya ya mungkin cukup untuk beberapa hari dia makan. Jadi orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu juga kadang-kadang dia menerima zakat fitrah, ya, menerima zakat fitrah bantuan dari yang lain. Nah, penekanan untuk zakat fitrah memang di dalam hadis fakir dan miskin. Ya, tetapi kalau zakat mal secara umum itu 8 snip tadi. Nah, dokter masuk di mana, perawat masuk di mana? Ya, itu para ulama mengatakan posisi sekarang masuk pada fi sabilillah. Mereka sedang berjuang di jalan Allah. Mereka perlu pakaian ya, untuk menahan daripada COVID ini. Pakai pelindung diri dan sebagainya. Butuh dana untuk membeli itu, maka bisa menggunakan uang zakat. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di message, tadi ada yang mengangkat tangan, Mbak Magdalena, silahkan. Terima kasih Pak Hasan. Ya Pak. Assalamualaikum Ustadz. Terima kasih ini Pak Ustadz Budi kesempatannya. Ya saya bingung nih mengenai zakat. Menurut apa yang saya dengar ada berapa macam zakat itu. Ini maaf ini Pak Ustadz, sebelumnya saya tuh baru convert ke Islam, jadi saya kurang paham mengenai zakat. Jadi apakah setiap bulan itu setiap orang itu harus membayar zakat? Itu tadi saya dengar ada berapa macam itu. Terus udah gitu yang kedua, seperti yang Pak Ustadz bilang itu ada bayi baru lahir aja udah harus bayar zakat. Itu zakat apakah fitrah tidak memberatkan? Iya. Itu kayaknya buat orang kita saat ini agak sulit Pak Ustadz. Ini mohon maaf Pak Ustadz, saya kebetulan hampir sedang membiayai, ada santri yang saya biayai itu karena mereka kesulitan untuk biaya hidup dan biaya mondok gitu Pak Ustadz. Tapi mereka bilangnya itu infak Pak Ustadz.
saya bilang ya yang penting saya kasih donasi aja, sumbangan aja gitu. Nah, apakah pengeluaran apa yang sudah saya keluarkan itu dihitung sebagai zakat atau bagaimana? Dan kemudian mengenai anak-anak saya, Pak Ustadz, ini saya baru ini Pak Ustadz, mungkin kalau seandainya sebelumnya saya di agama lain, apakah saya harus membayar zakat juga untuk beberapa tahun sebelumnya? Gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa langsung nih Pak Budi ya. Monggo Pak, monggo Ustaz. Monggo. Ibu Magdalena ya, alhamdulillah kami semua berdoa Ibu mendapat curahan hidayah ya. Dan wajar saja Ibu agak sedikit bingung ya. Saya kira tidak ada masalah. Nanti mari Ibu terus belajar ya. Sekarang banyak sekali di media-media sosial juga kita bisa lihat ya. Jadi di dalam Islam itu ya, di dalam rukun Islam itu ada yang disebut dengan zakat. Nah, zakat ini ada dua, Bu. Satu zakat fitrah yang saya bicarakan tadi. Zakat fitrah itu tidak besar, Ibu. Hanya 2,5 kilogram per jiwa kalau beras ya. 2,5 kilogram per jiwa atau 3,5 liter ya. Kalau dirupiahkan ya mungkin tidak sampai 100.000 kayaknya ya per jiwa. Nah, sehingga orang yang diwajibkan zakat fitrah ini adalah orang yang dia itu punya kemampuan makanannya sampai besok di hari raya. Ini bagi mereka yang berpuasa, karena zakat fitrah itu terakhir diberikan itu adalah pada malam hari raya atau sebelum khutbah. Ini zakat fitrah. Nah, zakat fitrah bayi kenapa tadi tetap harus bayar yang lain? Karena zakat jiwa. Siapa yang bayar bukan bayinya, Bu. Orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, itu artinya dia tidak usah bayar. Ya, dia tidak usah bayar. Tapi ini bagi yang ada kemampuan. Ini zakat fitrah satu. Zakat fitrah ini spesifik hanya di bulan puasa adanya. Di luar itu tidak ada. Dia zakat jiwa. Di hadis dikatakan zakat fitrah ini juga membersihkan puasa kita. Kalau dalam puasa ada cacat mungkin, kadang-kadang kita ada sedikit hal-hal yang tidak pantas kita lakukan, dengan zakat fitrah ini semakin membersihkan puasa kita tadi. Itu Ibu Magdalena. Nah, kemudian persoalan ibu sebelum muslim. Misalnya ada anak-anak ibu sebelum muslim, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu hanya berlangsung saat ketika sedang puasa sekarang ini sampai nanti berakhirnya di 1 Syawal. Itu zakat fitrah. Nah, kemudian zakat mal. Zakat mal itu zakat harta, Ibu. Ya, bermacam-macam sumbernya. Bisa dari, kalau yang kita tahu ada simpanan emas, perak. Nah, itu ada istilah nisab. Ya, nisab itu adalah batasnya. Ya, batas ukuran dia wajib zakat. Jadi 85 gram emas, misalnya simpanan dia. Nah, itu ada wajib 2,5% harus dizakati. Bagaimana dengan gaji, dengan profesi? Nah, gaji dan profesi, ya, karena gaji itu kita terima tiap bulan, itu ada pendapat ulama yang kemudian setiap bulan itu kita potong 2,5% dari gaji kita. Tapi setelah gaji itu kita hitung dulu, gaji kita itu kalau setahun tercapai tidak konversi 85 gram emas. Kalau tidak ada kewajiban zakat untuk dia, ya. Tapi dia bisa infak, bisa sedekah. Nah, infak sedekah ini tidak terikat dengan waktu. Infak sedekah ini bisa kapan saja. Ya, kalau infak itu bentuknya adalah harta, kalau sedekah itu bisa harta, bisa non harta. Senyum itu sedekah, ya kan? Menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Jadi seperti itu. Mungkin mohon maaf saya ini karena waktu ya, kita tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi gambarannya seperti itu. Nah, zakat-zakat ini kalau di masa Rasulullah itu hanya ada zakat yang terkait dengan emas dan perak. Orang menyimpan harta dengan emas dan perak. Tapi sekarang orang menyimpan harta dengan deposito, orang menyimpan harta dengan gedung yang banyak dia bangun. Nah, ini para ulama menyebutkan ada kewajiban zakat di sana, ya. Nah, di zaman Nabi tidak ada dulu gaji dan sebagainya. Nah, tapi sekarang ini ada petani yang susah payah menanam, ada zakat yang diwajibkan kepadanya setelah panen. Padahal dia berkeringat susah payah. Sementara ada kita pegawai yang hanya duduk-duduk santai, ngetik-ngetik sedikit, gaji datang terus, nggak ada kewajiban zakat. Kan mustahil. Islam ini agama yang sangat berkeadilan, dan Islam ini ya, dalam konsepnya itu sudah jauh ke depan. Ya. Jadi sehingga di dalam persoalan zakat ini, ya Ibu Magdalena, alhamdulillah Ibu mau membantu tadi, itu bisa infak, bisa sedekah, itu tidak terikat kapan saja. Tapi kalau zakat ini ada perhitungan penghasilan Ibu selama setahun, apakah tercapai 85 gram emas.
Kalau memang itu sudah tercapai, maka dikeluarkan 2,5% setelah masa setahun. Nah, setahun ini yang disebut dengan haulnya. Kalau haulnya belum sampai, misalnya haulnya nanti sampai adalah 2 minggu lagi, sekarang boleh dikeluarkan karena kondisi COVID ini. Untuk kepentingan membantu. Saya kira seperti itu ya. Terima kasih. Ibu Madalena bisa di chat saya nanti ya, tanya dengan Pak Budi, saya bisa bantu kalau memang nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Di WA juga bisa. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ini sebelum yang mengangkat tangan, ini ada pertanyaan yang melalui chat nih ya, saya bacakan dulu. Saya bacakan Ustadz ya, mohon izin. Ya, terkait menolak bala, jika orang tua mencarikan nafkah untuk keluarganya dengan cara tidak benar, mudorotnya akan mengenai anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menolak bala yang mengenai anak-anaknya? Apakah dengan doa orang alim dapat membantu menolak bala tersebut? Monggo Ustaz. Ya, jadi yang dimaksud bahwa sedekah itu bisa menolak bala, itu tentu Allah itu ya, dia suci. Allah itu tidak menerima sesuatu yang tidak suci. Jadi kalau ada orang misalnya dia bersedekah, berzakat dengan barang-barang yang haram, ya, selama kita tidak mengetahuinya, kita tidak boleh berburuk sangka. Apa setiap orang beri bantuan ke masjid, ke panti asuhan kita selalu tanya, ini sumbernya dari mana? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kalau dia ternyata yang dia bantukan itu barang-barang yang kotor dan sebagainya, apakah itu nanti bermanfaat untuk masjid, itu bermanfaat untuk panti asuhan, itu kita kembalikan kepada Allah. Itu di luar kuasa kita. Kita yang mengelola panti asuhan tidak berdosa, kita tidak tahu apa-apa. Nah, pertanyaan tadi bagaimana kalau ini untuk menghidupi anak-anaknya? Nabi sudah mengingatkan bahwa semua yang kita makan itu menjadi darah dan daging. Ya, maka kita orang tua harus hati-hati. Kalau apa yang kita dapatkan cara haram, itu akan tumbuh pada daging-daging, darah dan anak-anak kita itu adalah hal-hal yang haram. Ya. Tetapi apakah nanti anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang tidak baik dan sebagainya, kita juga tidak bisa berkata seperti itu. Karena Allah semua yang mengaturnya. Itu di luar kemampuan anak-anak tadi. Di luar kemampuan dia. Tapi diingatkan oleh Rasulullah, supaya kita berhati dalam mencari rezeki. Nah, kalau tadi apakah doa orang alim bisa menolak bala dan sebagainya, doa itu adalah permohonan kepada Allah. Ya. Ketika Allah mengabulkan doa, apa yang kita minta, itu haknya Allah mengabulkan. Dan doa yang paling utama itu sebenarnya doa kita masing-masing. Doa kita masing-masing itu yang utama. Kapan berdoa yang paling utama adalah dikala kita sholat, terutama ketika kita sujud. Ya. Jadi saya tidak begitu memahami pertanyaan tadi secara utuh, tapi intinya kalau anak-anaknya tahu bahwa itu adalah uang yang tidak baik dari orang tuanya, ya kalau dia sudah mandiri dan sebagainya, dia bisa menolak. Dia tidak boleh ambil uang-uang tadi. Ya. Dan uang itu kalau disedekahkan, jelas-jelas bahwa uang itu adalah uang yang sumbernya haram, dia tidak bisa menolak bala. Seperti itu. Baik. Terima kasih Ustadz. Ini ada waktu 5 menit, ya 3 menit lah, 3 menit. Mungkin satu pertanyaan lagi, siapa yang angkat tangan saya kurang tahu ini. Silakan, Mas Idran. Oh, Mas Idran, silakan Mas Idran, Ustaz Idran. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya langsung aja mau nanya nih masalah zakat mal. Kalau misalkan Pak Ustaz ini contohnya, ada seorang punya toko, terus misalkan ada Indomie di situ buat dijualnya, belum laku sampai Ramadan ini, apakah itu harus dijakatin, Pak Ustadz? Istilahnya stok gitu. Ya, ya belum Pak. Jadi itu kan belum menjadi hak kita, belum menjadi barang kita. Jadi zakat itu syaratnya pertama dia milik kita, hak kita, sudah punya kita, hitungannya sudah menjadi milik kita. Tuh. Jadi kalau masih milik orang, masih belum laku dan sebagainya, dia belum ada kewajiban di sana. Ya seperti itu ya. Baik. Satu lagi Pak Ustadz, ya. Maaf Mas ya. Ya, terakhir. Ya. Ini Pak Ustadz, kalau misalkan kita punya hobi, apakah harus dijakatin? Kayak misalkan mobil antik atau mobil-mobil yang mahal gitu. Itu kan buat dipakai, bukan buat dipakai kerja. Apakah itu harus dijakatin Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi mobilnya kan sudah milik Bapak sekarang. Itu sama dengan emas yang dijadikan perhiasan. Itu tidak ada dijakatin lagi. Ya. Tapi kalau emas itu disimpan, maka setiap tahun dia dikenakan zakat. Ya. Kita punya 12 mobil, mobilnya disimpan, ya. Yang disimpan-simpan itu kena, itu karena barang yang kita tumpuk. Tapi kalau dipakai untuk kehidupan seharian, ya itu sudah tidak ada masalah.
Termasuk mobil buat dipakai kerja juga Pak Ustadz ya? Ya, itu ya. nggak usah. Jadi nanti Bapak, Ibu, Pak Budi, memang ini sepertinya zakat ini memang sangat menarik ya, dan saya bersaran supaya nanti banyak dibahas, karena sekali lagi saya sampaikan potensi zakat di Indonesia ini sesungguhnya raksasa yang tinggi. Ya, Terima kasih Mas Budi. Ya, terima kasih banyak. Terputus lagi. Ya. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan ya, mungkin jawabannya juga belum kena sasaran, tapi paling tidak mengundang kita untuk ingin tahu lebih banyak, insya Allah. Terima kasih Ustadz, karena waktunya sudah mendekati buka, mungkin kita harus tutup dulu. Memang masih banyak pertanyaan yang ada di chat, nanti mungkin kita, kalau boleh saya share nomor WA Ustadz kepada jamaah yang membutuhkan, supaya bisa menanyakan langsung melalui WA kepada Ustadz. Apakah diizinkan Ustadz? Ya, silakan. Silakan. Ya. Monggo. Baik. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktunya, atas bimbingannya kepada kita semua yang ada di Wellington. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Dan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan untuk umat muslim yang ada di Wellington, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Dan bagi yang di luar Wellington, mungkin masih ada di Indonesia, saya ucapkan selamat menjalankan atau melanjutkan puasanya. Jangan batal, karena mendengar orang Wellington sudah buka, langsung nanti berbatal. Ya, nggak usah. Yang ada di Wellington aja yang buka. Saya kira itu mungkin kita tutup pertemuan sore hari ini. Sekali lagi, Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.